Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia tercinta, Nusantara Baru, Indonesia Maju, Merdeka. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, salam sukacita, salam sehat dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus. Hari yang bahagia di bulan Agustus adalah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa kita kembali merayakan hari ulang tahunnya yang ke-79. Sepanjang jalan protokol dihiasi dengan umbul-umbul bendera dengan aneka ukuran dan lampu menghiasi sepanjang malam. Lampu hias pernak-pernik menghiasi kota Situbondo dan seluruh wilayah di Indonesia tentunya. Puji Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali di program acara Sarapan Pagi bersama dengan GPDI Situbondo. Tema dari pagi hari ini adalah berjuanglah. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia, kita kembali diingatkan mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah gigih berjuang merebut untuk memperoleh supaya Indonesia merdeka. Bapak Ibu Saudara, jiwa dari para pejuang itu adalah pantang menyerah. Seorang pejuang itu harus memiliki sikap jiwa yang berjuang, pantang menyerah, tidak putus asa, sampai benar-benar mencapai sasaran, yaitu kemerdekaan untuk bangsa ini. Itulah jasa dari para pahlawan yang saat ini kita menikmati hidup di negara yang telah merdeka. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti para pejuang, Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita yang hidup di dunia ini adalah pejuang. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pejuang iman. Bapak Ibu Saudara, sejak kecil kita dilahirkan, kita sudah mulai diajarkan untuk berjuang, memperoleh nilai yang baik pada saat kita menempuh pendidikan di sekolah. Beranjak besar, kita pun juga berjuang di dalam mencari nafkah, berjuang mencari pekerjaan dan membangun usaha, juga membangun rumah tangga. Itu pun memerlukan satu usaha, satu perjuangan. Nah, di lanjut usia pun tidak sedikit dari para orang tua kita yang lanjut usia juga berjuang melawan penyakit yang mulai menghampiri. Nah, segala upaya untuk kita hidup itu memerlukan perjuangan. Inilah proses kehidupan sebagai manusia, berjuang untuk mempertahankan hidup dengan pantang menyerah. Kalau menyerah tentunya yang menghampiri itu adalah keputusasaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita berjuang mempertahankan iman di dalam segala situasi, kondisi, keadaan dunia yang serba tidak menentu. Kadangkala menyerang kehidupan kita untuk merontokkan iman percaya kita. Berbagai tawaran dosa seringkali memikat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, contoh saat kita masih kecil, anak-anak berjuang untuk memperoleh nilai yang baik pada saat ulangan, pada saat ujian. Ada dosa juga yang menggoda, seperti mengajak untuk mencontek ya Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk apa? Untuk supaya nilainya itu paling tertinggi di kelas dengan menyontek begitu. Nah, itu pun adalah godaan dari dosa untuk anak-anak. Lalu beranjak dewasa, dosa juga dengan giginya menggodai kita. Di dalam perjuangan, persaingan, bisnis, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Memanipulasi rekan kerja dengan mengeruk keuntungan
untuk memperkaya diri atau dengan cara menghalalkan segala cara agar bisa memperkaya diri sendiri. Nah, itu pun juga merupakan satu dosa Bapak Ibu Saudara. Maka suratan Petrus mengingatkan kepada kita semua, waspadalah. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, suratan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk kita berhati-hati, waspadalah terhadap serangan iblis yang menggodai kita. Kristus telah berkorban untuk memperjuangkan kita agar kita memperoleh bagian di dalam kerajaan surga. Untuk itu mari kita semua sama-sama memperjuangkan iman kita. Tetap mempertahankan iman kita, kesalehan hidup kita. Agar kita benar-benar menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu di tanah air sesungguhnya, tanah air surgawi. Ada versi bahasa Indonesia masa kini, Efesus 6, saya bacakan dalam terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini. Efesus 6 ayat 12 dan 13 dan 18. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Ayat 13, sebab itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan perang Allah, supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh, dan supaya setelah kalian berjuang sampai akhir, kalian masih gagah perkasa. Ayat 18-nya, lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari Allah pada setiap kesempatan. Berdoalah sebagaimana Roh Allah memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, berjuanglah dalam segala situasi apapun sampai mencapai garis akhir. Tetap perkasa dalam iman. Percaya kepada Tuhan Yesus, Dia yang akan terus meneguhkan, mengokohkan kita. Kita tidak berjuang sendiri, tetapi kita berjuang bersama dengan Kristus. Inilah sarapan pagi yang dapat saya suguhkan pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara semua agar dapat menjadi berkat, meneguhkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka!